Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena subscribe itu tidak dipungut biaya, guys. Sampai kampus lagi, baru saya mandi. Belum sampai kampus lagi. Jadi saya sebelum berangkat saya chatting Pikom lah sama Bapak Ibu semua. Jadi hari ini PPL hari pertama akan dilaksanakan selama 2 minggu. Ya 2 minggu ya. Nah di sini nanti akan ada dua perangkat untuk 2 pertemuan yang akan digunakan. Kan ada 3 perangkat tuh. Yang pertama, kedua, ketiga. Perangkat pertama dan kedua dipakai untuk di PPL 1. Perangkat yang ketiga dipakai untuk PPL 2. Nah, selama PPL ini, maaf Pak, Bapak Ibu kan magangnya, ya? Belum direkam. Ini nggak rekam nih. Boleh, oke saya rekam, oke. Nanti mohon share apanya videonya Pak. Oke, sip. Hostnya belum masih izin nih, host. Mbak Jujum, Mbak Yani. Mana Mbak Yani? Udah, Pak. Udah, Ceng. Udah, Pak. Dah. Gas. Ada sini parelnya. Gas, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, udah saya klik rekamnya. Jadi PPL-nya di sekolah masing-masing kecuali bagi yang kasus misalnya kan, karena belum melaksanakan mapel informatika untuk yang SMP SMA kan gitu. Itu dia akan magang di sekolah yang menggunakan itu. Selama 2 minggu Bapak Ibu akan magang PPL. Nah, komunikasi antara dosen dan mahasiswa bimbingannya itu dilaksanakan melalui LMS. Ya, cek nanti di LMS ya, apa itu kegiatannya. Jadi semuanya sudah mendapatkan guru pamong dan dosen pembimbing. Nanti kalau ingin detailnya siapa orangnya nanti tanya nanti sama Bu Yani sama Pak Baran ya, siapa pembimbingnya, siapa guru pamongnya. Masing-masing dosen dan guru pamong akan mendapatkan 5 orang mahasiswa bimbingan. Kalau 30 orang itu bagi di 5. Nah, nanti detail kegiatannya apa nanti lihat di LMS dan juga lihat di buku panduan pedoman PPL. Apa kegiatannya? Apa kegiatan mahasiswa dan apa kegiatan dosen dan guru pamongnya apa. Nanti di hari pertama, kedua itu persiapan, ya Bapak Ibu, persiapan untuk mungkin memperbaiki perangkat yang hasil koreksi waktu ujian komprehensif kan ada di komen perangkatannya, ya kan, mengkomen medianya dan sebagainya, itu diperbaiki lagi. Itu di hari pertama, kedua nanti Bapak Ibu akan juga persiapan untuk PTK-nya. Nanti di hari keempat akan melaksanakan pembelajaran pertemuan pertama. Nah, saat pembelajaran itu Bapak Ibu mesti merekam. Boleh dibantu oleh kamera yang kedua, ketiga. Ya, ada kawannya nolong nanti rekamnya. Buatlah semenarik mungkin video praktik pembelajarannya. Jadi video pembelajaran itu dibuatlah semenarik mungkin, ya kan. Kan kemarin juga ada di komen-komen kemarin waktu ujian kompre kan di komen juga kan. Apa yang mesti ada. Aturan seperti apa, durasinya gimana itu lihat di buku panduan. Untuk pembukaan sekitar 0,5 sampai 1,5 menit. Isinya 5 sampai berapa ya? 6 atau 7 saya lupa. Kalau penutupnya 0,5 sampai 1,5 menit. Jadi totalnya adalah 7 sampai 10 menit. Total durasi videonya.
itu adalah hasil edit. Jadi Bapak Ibu mesti pandai mengedit video pembelajaran selama 2 kali 45 itu menjadi hanya 7 sampai 10 menit. Jadi benar-benar Bapak Ibu nanti waktu PPL pembelajarannya sesuai dengan perangkatnya. Kalau di perangkat kan di RPP disebutkan pertemuan pertama 2 kali 45, maka memang dilaksanakan 2 kali 45. Tapi itu ya, 2 kali 45 itu adalah total pertemuan sinkron dan asinkron. Nggak mesti full. Jadi bukan berarti full 2 kali 45 di depan Zoom meeting atau di depan Google Meet, enggak. Makanya RPP diperbaiki lagi. 2 kali 45 itu apa aja. Nanti kalau Bapak Ibu membuat LMS, ada pakai LMS. Nanti detailnya seperti pembukaannya apa, pengantarnya, pembelajaran misalnya 15 menit atau 30 menit. Nanti siswa belajar mandiri secara asinkron selama misalnya 1 jam, misalnya kan gitu kan. Nanti ada tugas juga. Nanti ada evaluasi secara daring juga kan, misalnya menggunakan Google Form atau pakai quizzes atau sebagainya, ya kan. Nanti ada refleksi dari Bapak Ibu, ya kan. Dia secara sinkron saya menggunakan Google Meet. Nah, seperti itu. Jadi Google Meet itu atau video Zoom meeting itu bisa dipakai di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya kita bisa pakai asinkron menggunakan LMS. Totalnya 2 kali 45. Begitu. Ya nanti di press, videonya diedit, hasil rekaman diedit sehingga menghasilkan 7 sampai 10 menit. Itu nanti diupload ke LMS-nya untuk dilihat, dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Komunikasi melalui LMS antara Bapak Ibu dengan dosen dan guru pembimbing melalui LMS, ya. Gitu ya. Selama 2 minggu. Artinya ada 2 perangkat yang dipakai. Nanti juga setelah nanti pembelajaran juga ada PTK kan. Nah, PTK-nya kan PTK sederhana lah. Yang penting sini PTK-nya adalah Bapak Ibu ngerti seperti apa sih melakukan pendidikan penelitian tingkat kelas. Bagaimana cara PTK, ya kan? Gimana cara ngambil datanya seperti apa? Itu yang paling penting. Kalau PTK yang sebenarnya kan tentu perlu durasi panjang, sehingga secara teoritis selama dua kali pertemuan nggak cukup sebenarnya. Tapi yang penting Bapak Ibu ngerti. Oke, jangan lupa nanti direkam, diedit videonya, diupload, itu yang paling penting. Bantuan dari teman-teman sejawat di sekolahnya itu dibolehkan dalam hal saya merekam, ya, Bapak Ibu lagi ngajar. Ada nggak Bapak Ibu yang tinggal di daerah pelosok yang nggak ada sinyal internetnya? Ada nggak? Ya, tinggal Pak, di daerah pelosok nggak ada sinyal internet? Nggak ada ya? Ya, lumayan aman ya. Nah, jadi kalau ada yang tinggal daerah pelosok, lalu itu zona merah, nggak ada internet, maka pembelajarannya dilakukan secara imajiner ngajarnya. Jadi Bapak Ibu kan kalau yang tinggal daerah pelosok nggak ada sinyal internet, ngajarnya pun nggak bisa karena nggak ada internet, secara daring nggak bisa, tatap muka pun nggak boleh karena zona merah, tentu nggak ada belajar. Maka dia boleh mengajarnya dengan mengajar secara imajiner. Mengajarnya ngajar di kelas, direkam, tapi siswanya nggak ada siswanya. Bapak Ibu ngajar di kelas, siswanya nggak ada. Atau ngajar di lapangan terbuka, ya, siswanya nggak ada. Siswanya adalah imajiner. Begitu. Itu kasus ya. Kalau ada kasus seperti itu. Ada nggak pertanyaan? Itulah teknisnya seperti apa nanti PPL-nya. Bagaimana bimbingannya itu melalui LMS. Silakan kalau ingin bertanya.
Bapak Ibu silakan bertanya. Kita juga ya ikut sedih juga karena ada 2 teman kita yang tidak bisa lanjut ya. Pak Jisman sama Bu Tati ya, saya lupa. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semangat laksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan ya. Ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Pak. Ya silakan. Ada Pak. Ya, Pak Papan. Pak. Salam. Ya Pak. Ini Pak, kan pihak sekolah bertanya Pak, apa yang membuktikan bahwa kita itu PKL Pak? Biasanya kan kalau misalnya ada mau PKL di sekolah itu ada surat dari kampus gitu Pak. Itu bagaimana caranya Pak? Pak Papan magangnya di mana? Di sekolah sendiri ya? Iya Pak. Mestinya kepala sekolah karena ini sekarang PPG ya kan dilakukan secara daring. Itu adalah program pemerintah untuk semua guru-guru yang ikut PPG. Dan itu sudah kalau nggak salah itu sudah ada surat tuh langsung untuk seluruh provinsi dinas-dinas bahwa pelaksanaan PPG dilaksanakan secara daring dan mahasiswanya akan magang di sekolah masing-masing. Oh gitu Begitu. Pak ya. Nah, itu sudah Oke Pak. sudah Makasih ya Pak. aturan dari pusat. Jadi untuk kondisi seperti sekarang memang guru yang PPG akan PPL-nya di sekolah masing-masing kecuali kasus-kasus tertentu gitu. Jadi mestinya kepala sekolah nggak perlu bertanya itu karena udah tahu seharusnya gitu seperti apa aturannya sekarang. Kemarin ada juga pertanyaan seperti itu waktu kita rapat kemarin dari guru Pamong juga ada pertanyaan seperti itu. Apa sih buktinya bahwa ini kita magang PPL di sini? Itu dijawab oleh kurator PPG bahwa ini kan adalah program pemerintah yang itu sudah sampaikan seluruh provinsi bahwa kita sekarang melaksanakan PPG secara daring dan siswa pesertanya mesti magang di sekolah masing-masing. Jadi memang kalau dulu kan magang di sekolah lain ya, sekolah lain. Jadi Bapak Ibu datang ke Padang magang di sekolah-sekolah yang ada di Padang. Sekarang enggak. Jadi kalau magangnya artinya kan yang kalau dulu kan mesti ada surat ke sekolahnya. Jadi sekarang enggak. Sekarang pun tidak ada lagi. Misalnya Pak Papan magang sekolah sendiri kan? Iya Pak. Ya. Iya di sekolah sendiri Pak. Tidak ada honor untuk kepala sekolah. Tidak ada honor. Memang nggak ada. Kalau dulu kan ada honor untuk kepala sekolah tempat siswanya magang. Sebab Iya, Ibu Pak, magang di sekolah sana, nanti ada honor untuk kepala sekolahnya. Untuk guru pamong. Jadi guru pamongnya adalah guru di sekolah itu. Kepala sekolah juga dapat insentif, guru pamongnya juga dapat. Kalau sekarang enggak. Yang dapat hanya guru pamong saja. Guru pamong pun berkomunikasi secara daring dengan Bapak Ibu semua kan. Nah, gitu. Jadi Berat. soal aturan surat-surat resmi tidak ada kecuali kalau yang kasus misalnya yang magang sekolah yang ngajak SMP SMA yang belum melaksanakan mapel informatika magang sekolah lain itu kalau perlu diminta nanti saya tanyakan nanti, tapi seharusnya nggak perlu diminta karena udah tahu itu seperti itu kondisinya. Oke. Silakan yang lain. Pak, saya Pak Meskia Pak. Ya. Ya itu kasusnya memang terjadi pada saya Pak. Saya rencananya mau magang di SMK 4 Padang Pak. Jadi gimana tuh Pak? Karena saya ngajarnya di SMA sebenarnya, makanya jadi saya magangnya kemungkinan di SMK. Nah gimana tuh Pak? SMK 4 Padang siapa guru pamongnya itu? Oh belum. SMK Kalau SMK 4 ada Bu Net Pak. Bunet ya. Ya. Oh, seharusnya udah tahu kepala sekolahnya bahwa kemarin juga ada datang kepala sekolahnya udah kita sampaikan bahwa tidak perlu surat resmi untuk itu. Surat resmi. Jadi yang ibu bicara secara langsung dengan ibu netnya langsung ke sekolahnya. Berarti langsung aja datang ke sekolahnya itu Pak? Ya, tentu juga ngomong sama kepala sekolahnya kan.
Ya kemarin Kalau kan sama takut- Bu Net aja baru. Kalau takut ibu sendiri sama-sama Bu Net lah nanti ketemu ke sekolahnya. Ya, Kasih Bu Pak. Net tahu, masalah tahu Bu Net. Iya Pak. Silakan. Yang lain? Pak, Antoni Ya. Pak, Ya, Pak Anton. mau memastikan ini Pak, untuk penguatan Pak, itu video praktek pembelajarannya Pak, ya itu boleh kita langsung secara daringan Pak, melalui Zoom Pak. Gimana? Untuk video pembelajarannya Pak, praktek pembelajarannya, boleh kita menggunakan Zoom Pak? Boleh, kan pembelajaran daring. Boleh Pak. Iya Pak. Kan pembelajaran daring. Jadi praktik pembelajarannya Bapak Ibu ngajar ya. Selama PPL itu ada dua kali pertemuan. Iya. Nanti Bapak Ibu mengajar secara daring, ya. Ataupun tatap muka kalau zona hijau, tapi direkam. Ya, ataupun imajiner kalau untuk daerah yang zona merah tapi nggak ada internet, itu direkam juga. Jadi secara daring ya tadi seperti itu. Mesti pastikan betul ya. Kemarin banyak saya komentar bahwa di waktu ujian tuh pastikan betul bahwa dalam video itu semuanya itu sudah masuk semua itu. Semua poin-poin pembelajaran itu sudah masuk semua. Pelaksanaan pembelajaran bisa lakukan secara sinkron dan asinkron. Gitu. Nanti pastinya pas Pak Anton ngajak di pembukaan itu secara sinkron kan pakai Zoom ngomong siswanya ya kan. Nah itu masih sedikit pendahuluan untuk pembelajaran, sedikit materi, ya kan, penjelasan umumnya. Setelah itu Bapak silakan siswanya belajar secara mandiri melalui LMS, misalnya menggunakan Google Class. Situ udah ada materi-materinya. Nanti langsung aja Pak langsung sorot ke arah LMS-nya ke Google School-nya. Ini materi-materi ini kitanya ini, ya segitu kan. Jadi siswanya pun kalau ada siswanya, sorot juga siswanya. Kalau ada siswanya, kan siswa pakai Zoom tuh. Kalau Bapak pakai Zoom itu ada siswanya kan. Nah, jadi rekaman-rekaman itu mesti nampak seperti apa aktivitasnya tuh nampak. Jadi pandai-pandai Kalau kita misalnya mengedit videonya supaya nampak semuanya. Gimana Pak? kalau misalkan kita mau pakai imajiner aja nggak apa-apa Pak ya? Apa? Siswanya imajiner aja Pak gitu. Tapi kan Itu untuk imajiner itu gini maksudnya. Daerah zona merah tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Kemudian tidak ada pula internetnya. Nah itu pembelajarannya secara imajiner. Jadi Bapak Ibu mengajar di kelas ataukah di itu ada kelas itu imajiner Bapak Ibu bangku kosong. Ini bangku kosong itu dia imajinernya. Nah itu. Jadi itu adalah kondisinya sehingga melaksanakan jalan secara daring begitu. Ya Pak. Ya. Ada internet, ada kita mesti laksanakan, ya kan? Nah. Ya kan? Pak, ditanya yang tadi, Ya, Bu. ada teman kalau yang di luar Kota Padang gimana Pak? Dia magang juga di sekolah lain tapi di luar Kota Padang gitu Pak. Iya sama aja seperti itu. Tinggal pandai-pandai lah ngomong sama kepala sekolahnya. Ya. Begitu. Ya kan di sana nggak ada Kadang-kadang ini, buktinya. ini yang rahasia umum aja ya. Kadang kepala sekolah tuh nanya gitu karena dia ingin tahu. Biasanya kan apa honor tuh biasanya. Sekarang nggak ada honor. Itu aja intinya tuh. Administrasinya ada. Biasanya kan apa honor tuh kepala sekolahnya. Sekarang memang secara daring sih. Magangnya di sekolah masing-masing gitu. Sekolah masing-masing. Oke, makasih Ya. Pak. Ya, Pak. Ya Pak, Sedungan. Jadi Pak, seandainya Pak kalau kepala sekolahnya memaksa Pak untuk meminta surat
pengantar dari kampus itu gimana Pak? Bisa diupayakan Pak? Bapak di mana magangnya, sekolah sendiri atau? Ya, enggak Pak. Kalau saya kan sekolah sendiri Pak. Cuman kan anggota kita Pak banyak Pak yang dari SMP, SMA yang di sekolahnya nggak ada TIK-nya Pak. Makanya nanti biar dapat informasi sama kawan-kawan yang lain bisa kita kabari Pak. Ya kalau kepala sekolahnya bandel nanti kasih tahu saya nanti. Oh siap Pak, siap. Saya buat suratnya. Nanti kepala sekolah itu nggak pernah update informasi itu. Dimutasi tuh Pak. Oke. Satu lagi Pak. Ya. Ini kan Pak di LMS Pak, saya lihat Pak F5 itu belum ada Pak, sama sekali kosong Pak. Jadi kegiatannya Pak, gimana F5? komunikasi antara dosen dengan peserta PPG-nya Pak? Apa kosong? F5 nggak ada apa-apa Pak, masih F4 aja yang muncul Pak. F5 belum keluar. PL-nya Pak, untuk kegiatan PPL Pak. Ya di Apa yang mau LMS. kita isi? Iya Di Pak. LMS belum ada Pak. Dia masih sampai Belum keluar F4 lagi? aja. Belum Pak. Belum Pak. Belum keluar lagi ya? Oh tunggu itu mungkin lagi di enroll. Kalau belum keluar berarti belum di enroll oleh adminnya. Nanti kan semuanya akan di enroll ke masing-masing guru pamongnya sama guru sama dosennya. Mungkin di enroll, tapi di tempat saya udah ada nih. Kalau di Saya tempat saya, pikir masih sudah libur ada. Pak. Hah? Saya pikir masih libur setahun. Coba dilihat, saya bukakan yang ada di F5 saya ya. Jadi udah ada F5-nya. Cuma mungkin Pak, ini, Bapak Pak. Ibu belum di enroll lagi. Izin Pak, Ya silakan. F5 memang belum diaktifkan Pak. Nah ya itu dia. Dari pusat Kalau memang untuk- diaktifkan. Kalau Masih untuk belum. dosen udah kan? Udah Pak, udah. Kalau untuk dosen udah. Masih menunggu Pak dari pusat karena ini Pak beberapa kelas lain itu masih ada yang nilainya belum selesai. Entry. Ya ya. Iya, jadi masih bermasalah sekarang keadaannya. Jadi semua peserta yang di F5 ditangguhkan, Pak. Ya ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, yang F5 di saya. Nah, nanti kan sama gini juga nih. Jadi ada 10 poin. Ini yang udah ada di dosen. Jadi dosen udah ada dosennya, siswanya belum. Peserta belum, tapi dosen udah. Ya, ada 10 poin kegiatan, ya kan? Dari mulai persiapan, pencermatan perangkat pembelajaran, revisi perangkat, ya kan? Pelaksanaan pembelajaran dan perekaman. Ini pas nanti kalau editing, upload sini. Nanti edit sini, upload sini. Dan di sini nanti Bapak Ibu akan menguploadnya. Mengunggah sini. Revisi, pelaksanaan pembelajaran kedua dan seterusnya. Jadi udah ada sini. Depan memang di siswanya belum, di peserta belum ya. Di peserta belum di enrollkan. Coba saya lihat siswanya udah ada belum ya. Belum dibagi-bagi lagi ya. Udah namanya udah ada, cuman belum dibagi-bagi lagi. Ini nampak ya. Bacaan ditunda. Jadi memang belum aktif sekarang. Ditunda. Ini memang belum di-enrollkan. Ya. Sabar. Memang statusnya adalah ditunda, artinya memang belum di-enroll. Jadi itu kalau F5 udah ada, di dosennya udah ada, cuman memang ke siswanya, ke peserta belum di-enroll. Satu lagi Pak. Ya. F3 Pak belum mencapai 100% itu Pak. Apa? F3-nya Pak belum mencapai 100% dia Pak, apanya progresnya Pak. Itu nggak masalah Pak. F3. Iya Pak. Ini saya Kenapa? masih 79% masih Pak. Padahal kan yang mau dicentang udah nggak ada lagi Pak. Apa itu Pak Barel? Saya sini nggak ikut F3 ya. Pak Barel. Pak Barel. Nanti tanya sama ini ya, tanya sama admin nanti ya. Saya nggak tahu tuh yang mana tuh F3-nya. Saya nggak punya akses. Izin Di Pak. presentasi ya, di presentasinya. Iya Pak. Presentasi kayak ini ya, kayak ini. Mana presentasinya?
persennya ini mana ya? Dari dashboard Pak, kami cek dari dashboard Pak, dia cuma nampak 79% Pak. Oh gitu, dashboardnya. Oh. Sebenarnya kita, iya. Nanti konfirmasi nanti sama admin ya. Saya kurang tahu tuh. Ini Mas Faro saya panggil nggak dengar kayaknya lagi ngajar nih kayaknya. Lagi ngajar di sebelah. Izin Pak Khairi. Ya. Oh, itu mah nanya ini nih Pak. Oh, kalau Zoom itu Pak, jumlah peserta siswanya itu minimal berapa dan maksimalnya berapa Pak? Zoom mana? Kalau kita ngadain daring dengan siswa tentang pembelajaran tadi, itu jumlah siswanya minimalnya berapa dan maksimalnya berapa Pak? Yang mau kita ikutkan? Ya, tentu kalau ngajar itu sebanyak siswa kita. Satu kelas Pak ya? Iya. Kalau ngajar. Ya kan nggak mesti pakai Zoom, bisa pakai Google Meet dan sebagainya kan? Ya. Pak Joel Hardi belajarnya pakai daring ya? Di Padang Pak. Daring. Ngajarnya Ya, daring. Nah, iya. Pakai apa biasanya? Biasanya kita pakai apa Pak? Menggunakan apa aja Pak? Google Classroom Pak. Untuk ininya sinkronnya pakai apa? Google Meet. Pakai apa untuk komunikasi sinkronnya pakai apa? Kadang cuma pakai WA grup aja Pak. Oke. Untuk pelaksanaan PPL jangan dilakukan seperti yang lagi dilakukan sekarang. Lakukanlah sebaik mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Yo. Kami pakai WA aja Pak. Jangan gitu buatlah semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Ya, pakai Zoom lah, pakai apa, Google Meet kah dan sebagainya. Ya, Kan sekarang kan Bapak Ibu belajar nih PPL kan, PPG, terus sekarang PPL. Ya jangan dibuat yang seperti yang dilakukan sekarang. Mesti dibuat sesempurna mungkin. Tingkatan Pak ya. Ada sinkronnya, ada asinkronnya, yang sebagainya. Ada evaluasi, semua lengkap. Nanti bisa evaluasi pakai quizzes dan sebagainya, ya kan? Atau pakai Edmodo atau pakai apa LMS-nya kan? Ada Edmodo, ada Moodle, ya kan? Untuk LMS-nya kan? Ada Google Classroom, macam-macam. Untuk Pikonnya juga ada yang Google Meet, ada Zoom Meeting, ada apalagi yang lainnya saya apa namanya? Saya lupa namanya itu apa. Banyak ya. Ada lagi yang Cisco apa namanya? Jitsi ada Webex ya. Webex. Webex ya juga ada. Ya macam-macam. Silakan tuh. Artinya kan kalau kita punya variasi itu artinya kan tapi kalau untuk Vkonnya atau untuk secara sinkronnya lebih baik standarnya pakai apa kan, yang terbaiknya pakai apa, yang nggak membuat siswanya susah juga mesti diperhatikan sih kan gitu. Bertanya Pak ya. Ini berkaitan untuk PPL ini Pak. Jadi kebetulan di SMK kan kita ada peluang juga khusus sekolah kita ya Pak ya. Artinya bukan nggak cakupan semua sekolah. Ada peluang untuk dalam keterampilan kita bisa mendatangkan siswa dengan jumlah kelompok tertentu. Nah, apabila itu nanti kita lakukan, maka apakah semua kelompok itu harus tertera di video atau satu kelompok aja kita ambil jadi sampel Pak? Artinya begini Pak, ada 40 siswa, maka yang boleh datang untuk praktek langsung, mengingatkan ini keterampilan Pak, belum tentu semua siswa kita punya laptop. Maka bisa di sekolah itu hanya 10 sampai 15 orang yang datang untuk kapasitas lab kita Pak, yang bisa untuk mengikuti keterampilan. Nah sisanya kan itu kita akan lanjutkan di gelombang berikutnya begitu Pak.
Biasanya seperti itu kalau kita di SMK yang tempat CPPL Pak. Itu bagaimana Pak nanti? Pembelajarannya secara daring ada ya? Pembelajaran daring itu untuk pengetahuan Pak, tapi keterampilan pun semua nggak semua Pak ini tatap muka. Dia hanya berapa menit dikasih Pak begitu. Selebihnya nanti sinkron lah deh Pak melalui LMS atau melalui classroomnya Pak. Praktiknya sekarang berarti apa? Ya, jadi praktik kalau saya nanti Pak pemrograman visualbasic.net itu Pak. Jadi otomatis kan membutuhkan PC untuk anak-anak. Ya. Ya boleh aja nanti itu. Cuman mesti juga artinya nanti apa ya, ini kan kendala lagi nih ya. Kendalanya adalah bahwa yang materinya nih pakai visualbasic.net ya kan sangat berat tuh. Ya kan? Memang mesti ada digunakan tisnya. Pakai sekolah Pak. Ya, untuk mencegah apa Pak ini namanya pemikiran yang lain lah dari aturan menteri berkaitan pendidikan kan di off kan begitu. Dan kita juga biasanya minta surat dari orang tua kok Pak untuk izin anaknya. Jadi nggak semua diizinkan Pak. Sekolah pun nggak berhak untuk memaksa anak itu untuk datang ke lab. Jadi mungkin hanya yang bisa nanti palingan jumlahnya 10 orang begitu. Selebihnya mengikuti dari sinkron Zoom lah Pak begitu. Memang nggak boleh dari menteri ya kalau sekolah itu ya datang sekolah. Ya. SMK dikasih peluang Pak. Pak SMK ada pengecualian. Pak Heri, Pak. Iya Pak Armansyah. Kan kemarin sempat ada memang kan Pak Menteri ngasih Pak bahwa untuk SMK itu yang hanya diperbolehkan tatap muka yang menggunakan alat Pak. Jadi misalnya kayak mesin, kemudian kayak lab. Jadi memang kami rata-rata memang kan itu jumlah siswa hanya sekali masuk itu Pak 10 gitu. Itu memang tatap muka untuk praktek. Jadi untuk yang praktek itu dibolehkan. Karena nggak bisa juga misalnya kan Pak, kayak saya kan pakai misalnya kan aplikasi Corel Draw, sementara anak-anak yang tak punya itu nggak bisa, hanya misalnya pakai sinkron handphone gitu. Iya. Ada handphone. Kecuali mata pelajaran coding yang menggunakan misalnya C ya, atau PHP itu masih bisa tuh pakai handphone karena ada aplikasinya. Ya. Atau misalnya jaringan komputer yang masih bisa pakai virtual apa namanya VMware atau juga VirtualBox kan masih bisa. Tapi kalau memang yang terbaru memang masih tatap muka. Jadi kita ya pokoknya pandai-pandai mengcombine-nya pembelajaran daring mixnya sama yang tatap muka tadi kan. Gitu, ya. Berarti Pak ya Pak. Ya. Berarti selain kita tatap muka gitu kan, pembelajarannya. Jadi memang harus juga dikombin dengan sinkronnya atau dengan asinkronnya. Pak mic-nya mati. Tatap muka mesti ada unsur daringnya ya. Bagi yang tatap muka kayak praktikum di labor mesti ada unsur daringnya. Dimasukin nanti Pak. Apa? Lagi Pak. Iya ya.
Ya Pak, Jul. Ya Pak. Ya. Ini Pak, seperti ini boleh enggak Pak? Misalnya seperti tutorial gitu Pak. Jadi kan kita yang langsung nih direkam Pak suara kita, langsung dengan gambar kita tutorial itu. Kemudian nanti kita share ke grup Google Classroom, itu kan udah punya masing-masing per kelas itu Pak. Nanti kita share tutorial kita itu ke siswa ke dalam Classroom itu. Boleh seperti itu Pak? Itu asinkron Pak. Pak, masih asinkron Pak ya? Itu kan asinkron tuh. Walaupun yang kita rekam kita sendiri. Itu adalah video masuk dalam kategori media. Ya. Media pembelajaran. Jadi misalnya ada di LKPD kan, ngerjain apa misalnya, dibantu oleh medianya berupa video penjelasannya seperti apa yang akan dilakukan oleh siswa itu. Ya kan, video itu namanya video pembelajaran. Nah, yang sinkron tuh langsung live. Misalnya Bapak Ibu buka kelasnya. Misalnya di kelasnya diatur, diumumkan di WA-nya jam belajarnya jam 9 pagi. Dan 9 pagi nanti masuk melalui Zoom misalnya. Misalkan ya, atau Google Meet. Masuk, Bapak Ibu langsung menyapa siswanya, pembukaan, ya kan gitu. Seperti biasalah di kelas, jadi daring. Lalu menyampaikan sedikit materi, ya kan. Nah, materi apa, setelah itu siswanya diminta disilahkan belajar secara mandiri lagi kan, melalui bahan ajarnya apa, lalu juga ada medianya ya kan, lalu juga ada LKPD itu mandiri itu. Nah, makanya tadi ada video itu video modul, video tutorial itu masuk media pembelajaran. Itu semua itu adalah asinkron. Gitu Pak Yulia. Pak Heri, Assalamualaikum. Ya. Pak Heri. Pak, makasih Pak. Mau tanya, Ya Bu Sri. ya. Ini kan dari SMA Pak, kata Bapak kan SMA yang informatika otomatis mencari untuk yang mengajarnya di sekolah yang sudah melaksanakan informatika gitu Pak ya? Ya. Ya, kebetulan kan kami di Sumatera Barat nih Pak, memang belum ada yang informatika gitu Pak. Pak, kami harus beralih kembali ke SMK Pak? Iya, kalau nggak ada ya ke SMK. Berarti buat kami harus bayar ulang lagi Pak. Hah? Kan dari dulu saya bilang bahwa kalau nggak ada mesti ke SMK, kalau nggak ada. Dari dulu saya bilangin bahwa bagi yang tidak ada melaksanakan informatika, biasanya hanya BKTK aja, ya mesti cari tempat lain. Kalau nggak ada SMA ya ke SMK. Kalau nggak ada SMP, SMA ya ke SMK larinya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Pak. Silakan kalau yang lain. Ini satu Pak. Ya, siapa? Naufi Pak. Ya. Seandainya ketika apa Pak? Soalnya jam mengajar kita kan nggak full dari Senin sampai Sabtu Pak. Jadi pas ketika hari pengambilan video jam jadwal mengajar, apakah boleh nantinya di luar jam pelajaran, misalnya sore gitu Pak? Apa nggak masalah nanti gitu Pak? Bapak Ibu semua, tolong perhatikan ya. Kita ini kan pembelajaran daring. Mau pagi, mau siang, mau malam, I don't care. Ini kan pembelajaran daring. Saya saja ngajar daring ini di kampus tuh bisa jadi malam, bisa jadi pagi, bisa jadi siang. Jadwal satu kali pertemuan tuh saya set menjadi lebih longgar. Dari mulai Senin sampai hari Jumat saya buat set tuh. Atau 5 hari saya buat set daring satu kali pertemuan. Di awal ada pembukaan, nanti kerja mandirinya saya set segitu. Siapa cepat selesai ya selesai cepat. Kalau enggak, waktunya gitu. Nah, itulah sebenarnya pembelajaran daring itu. Sebenarnya mesti kita set secara runut itu. Jangan di set seperti kita ngajar tatap muka biasa di kelas. Jangan seperti itu. Ibu mau set belajar daring, tapi ibu set misalnya jadwalnya hari Selasa dari mulai jam 7 pagi, jam 8 pagi sampai jam 12 siang misalnya, kan itu yang biasa tatap muka sekolah kan. Lalu ibu buat pula seperti itu di dalam daringnya, salah. Itu salah itu. Enggak seperti itu yang daring itu.
mestinya ada kelonggaran. Siswa kan akan belajar mandiri nanti di rumah, ya kan? Belajar mandiri di rumah nanti. Kalau kita menggunakan LMS, ya kan ada sinkron, ada asinkron. Asinkron itu yang belajar mandiri di rumah. Dia lihat video pembelajaran, ya medianya, lihat pengajar, ngerjain tugas dan sebagainya. Jangan kita paksakan mereka menyelesaikan itu dalam rentang waktu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jangan seperti itu. Itu namanya menyiksa siswa. Ya dia longgarkan misalnya 3 hari atau 2 hari atau berapa hari. Sehingga siswa pun lebih longgar dia mengerjakan itunya. Enggak tersiksa dengan daring ini. Karena kebanyakan sekarang nih daringnya itu ya memang jadwal yang mati tadi ada nelpon saya mati jadi ini. Enggak ada nelpon mati di sini. Oke Bapak Ibu ya. Jadi buatlah waktu pembelajaran daring itu senyaman mungkin bagi siswanya. Senyaman mungkin. Hingga bukan merupakan siksaan bagi siswanya. Silakan Pak Fauzan. Terima kasih Pak Khairi. Jadi kan dari skenario kita kan sudah 2 kali 45 menit Pak Khairi. Jadi kan dari yang Pak sampaikan tadi, kasihlah waktu siswa, jangan harus sesuai dengan jadwal kan gitu Pak. Yang dari skenario yang kita buat itu, dari 2 kali 45 menit itu kan sudah masuk asinkron dengan sinkronnya. Jadi nanti tentu di saat akhir pembelajaran kita, siswa sudah menyelesaikan selama 2 kali 45 menit kan gitu Pak. Jadi dari yang Bapak jelaskan tadi, berikanlah siswa jangan 3 hari atau 4 hari kata Bapak tadi kan. Masih bingung dengan penjelasan seperti itu Pak. Jadi gini ya, misalnya 2 kali 45 itu misalnya pembukaannya berapa menit gitu. Secara sinkronnya misalkan dilaksanakan secara 30 menit selama 30 menit misalnya gitu. Lalu ada mandiri. Misalkan tugas-tugas misalnya. Misalnya LKPD lah. Misalnya sinkronnya 30 menit. Lalu nanti ada LKPD-nya di set berapa misalnya 60 menit misalnya. Ya, di RPP itu. 60 menit LKPD itu ya, lalu sisa siap itu ada lagi evaluasi dan sebagainya, totalnya ada 2 kali 45, ya itu 2 kali 45 itu tetap 2 kali 45, tapi pelaksananya dilonggarkan gitu. Untuk daring pelaksananya dilonggarkan, jadi siswa itu melaksanakan misalnya mengerjakan di LKPD itu atau mengerjakan tugas-tugasnya itu, lamanya siswa itu mengerjakan itu adalah seperti yang kita buat tadi di RPP. Lamanya misalnya 60 menit, ya itu 60 menit itu, walaupun range waktunya adalah 3 hari. Siswa mengerjakan tugas itu perlu waktu berapa menit? 60 menit. Maka itu cetak 60 menit, walaupun range-nya adalah 3 hari Bapak Ibu buat gitu. Bukan berarti waktu untuk mengerjakan tugas itu adalah 3 hari, enggak seperti itu. Berapa banyak waktu yang diperlukan oleh siswa untuk mengerjakan tugas itu? Gitu ya. Jangan dianggap pula bahwa waktunya adalah 3 hari, 3 kali 24 jam, enggak seperti itu. Misalnya soal ada tugas soalnya ada 10 buah soal tugas nih. Berapa waktu yang diperlukan oleh siswa untuk mengerjakan 10 soal itu? Misalkan 30 menit, maka waktunya ada 30 menit. Oke, dan itu totalnya adalah 2 kali 45. Hitung totalnya adalah 2 kali 45. Jadi jangan menganggap bahwa saya bilang bahwa daring itu mesti dilonggarkan, misalnya bisa 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari, 4 hari. Jangan pula dihitung bahwa waktu tatap muka itu adalah 2 kali, atau kalau kita set misalnya 5 hari jadi 5 kali 24 jam, enggak seperti itu. Waktu yang saya bilang itu adalah waktu pelaksanaannya, tuh boleh di kapan saja kan itu.
Misalkan Bapak Ibu daringnya hari ini misalnya jam 9 pagi selama 30 menit. Setelah itu siswa bekerja secara mandiri untuk tugasnya selama 60 menit misalnya. Mengerjakan tugas selama 60 menit. Siswa mengerjakan tugas itu yang selama 60 menit itu boleh di hari kapan saja gitu maksudnya. Boleh di hari kapan saja. Mau nanti siangnya atau mau besoknya atau kapan dia bisa sempat. Kalau kita membuat kelonggaran, misalnya menjadi 5 hari misalnya, jadi bisa aja di hari kedua atau hari ketiga, hari keempat atau hari kelima, gitu. Itu maksudnya. Ya jangan dihitung pula jadinya tatap mukanya menjadi 5 kali 24 jam, nggak seperti itu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Bukan seperti itu. Terima kasih Pak. Itu. Ya. Itu adalah kelonggaran bagi kalau di kami di UNP bagi mahasiswa. Jadi di UNP gini saya set ya. Saya set di e-learning dari mulai pembukaan sampai penutupnya. Ada situ tugas-tugas, ada diskusi, ya kan? Saya melakukan misalnya pikon tatap muka secara sinkron, lakukan secara selama misalnya 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri, belajar mandiri. Mata kuliah itu jamnya adalah 2 kali 50 menit. Tapi saya set rentang waktu pengerjaannya itu adalah selama 1 minggu. Jadi kapan mahasiswa itu longer waktunya dia kerjain lah. Gitu. Begitu. Lamanya waktu mahasiswa itu mengerjakan tugas itu tetap sama. Kan soalnya cuma 10 misalnya. Kita set bahwa 10 soalnya adalah 60 menit. Makanya mahasiswa mengerjakan tugas itu waktunya 60 menit. Lamanya gitu. Tapi di hari-hari yang berbeda. Si A ngerjain di hari Selasa, si B mungkin ngerjain di hari Rabu di sempatnya, si C mungkin hari sekian sempatnya gitu. Jadi itu yang namanya kelonggaran itu seperti itu. Gitu. Kan kasihan misalnya satu hari ini ada 4 mata kuliah, 4-empatnya mesti dilaksanakan seperti tatap muka biasa, daring lagi. Daring tapi pelaksanaannya seperti biasa. Ya kan sama bisa 1 hari bisa habis paketnya semua ya. bisa bosan dia belajar seperti itu kan. Di depan laptop dia seharian duduk kan. Nggak ada bergerak-gerak. Apalagi yang diajar adalah siswa yang cepat bosan. Yang gitu. Itu ya Bapak ya. Bapak Ibu ya. Silakan ada yang lain. Terima kasih Pak Heri. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Sudah siap semuanya untuk PPL? Ya Allah Pak. Oke. Insya Allah Pak. Ya. Kalau nggak ada, saya tutup lagi ya. Ada nggak? Saya mau pergi kantor lagi nih. Masih di rumah nih. Masih di rumah, masih pakai baju kaos nih, belum ganti baju. Sepertinya sampai saat ini sudah Pak. Sudah ya. Oke, sampai jumpa lain kesempatan. Kalau ada yang perlu dibicarakan, nanti sampaikan melalui admin nantinya ya. Ya. Oke Pak, siap. Sampai jumpa. Siap, paham Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.